Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Maulana Pratama dengan NIM 23500950008. Di sini saya akan mempresentasikan analisis strategi dan permasalahan PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT di PT Gudang Garam Tbk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan utama berupa merek yang sangat kuat, loyalitas konsumen tinggi, jaringan distribusi luas, serta pengalaman panjang dalam industri rokok kretek yang memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Namun, di sisi lain, perusahaan memiliki kelemahan strategi berupa ketergantungan tinggi terhadap produk rokok konvensional, keterbatasan inovasi produk, serta struktur biaya yang semakin tinggi akibat kenaikan cukai rokok. Adapun di sini visi misi perusahaan yaitu dalam konteks manajemen strategi berfungsi sebagai arah dasar perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yang selama ini berfokus pada keberlanjutan usaha, kualitas produk, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, apabila dikaji lebih dalam, visi dan misi tersebut masih sangat berorientasi pada bisnis inti rokok konvensional dan belum sepenuhnya mencerminkan dinamika lingkungan eksternal yang terus berubah, seperti isu kesehatan publik, tuntutan keberlanjutan, serta kebutuhan inovasi dan diversifikasi bisnis. Adapun di sini strategi generik dan strategi utamanya yaitu PT Gudang Garam Tbk menerapkan strategi diferensiasi terfokus yang dimana dengan menekankan citra rasa khas dan kualitas produk rokok kretek sebagai pembeda utama dari pesaing. Strategi ini secara historis terbukti efektif dalam membangun loyalitas konsumen dan mempertahankan pasar yang signifikan. Namun dalam konteks manajemen strategi modern, efektivitas strategi diferensiasi tersebut mulai menghadapi tantangan karena ruang diferensiasi semakin terbatas akibat regulasi pemerintah, standar produk yang semakin seragam, serta perubahan persepsi konsumen. Dengan demikian, strategi utama perusahaan saat ini cenderung bersifat defensif dan mempertahankan posisi pasar, bukan menciptakan keunggulan kompetitif baru yang berkelanjutan. Adapun strategi bisnis perusahaan yang dimana PT Gudang Garam Tbk difokuskan pada penguasaan pasar domestik mulai melalui pengendalian biaya, penyesuaian harga, dan efisiensi operasional guna menjaga probabilitas di tengah tekanan kenaikan cukai dan penurunan volume penjualan. Dalam rangka manajemen strategi, pendekatan ini mencerminkan strategi bertahan atau defensif strategi yang bertujuan meminimalkan dampak risiko eksternal daripada mendorong pertumbuhan agresif. Meskipun strategi ini efektif untuk menjaga stabilitas jangka pendek, ketergantungan yang tinggi pada pasar domestik dan produk rokok konvensional berpotensi membatasi kemampuan perusahaan dalam menghadapi perusahaan struktural industri dalam jangka panjang. Di sini ada implementasi dan tujuan strategi. Implementasi strategi PT Gudang Garam Tbk diarahkan pada pencapaian tujuan strategi berupa keberlanjutan usaha, pengendalian biaya, dan pemeliharaan pangsa pasar melalui efisiensi produk, optimalisasi rantai pasok, serta pengelolaan operasional yang ketat. Dari sudut pandang manajemen strategi, implementasi ini menunjukkan fokus kuat pada pencapaian kinerja keuangan jangka pendek, namun relatif kurang menekankan pada pengembangan kapasitas strategi baru seperti inovasi, transformasi bisnis, atau diversifikasi.
Akibatnya, strategi yang diimplementasikan cenderung reaktif terhadap tekanan eksternal, bukan proaktif dalam menciptakan peluang pertumbuhan baru. Adapun organisasi, struktur organisasi PT Gudang Garam Tbk bersifat hierarkis dan terpusat, dengan pengambilan keputusan strategi yang didominasi oleh manajemen puncak, yang dalam konteks manajemen strategi memberikan stabilitas dan kontrol yang kuat terhadap operasional perusahaan. Namun, struktur organisasi yang terlalu terpusat ini juga memiliki implikasi negatif, terutama dalam hal fleksibilitas dan kecepatan pengambilan keputusan strategi, sehingga dapat menghambat proses inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Adapun budaya perusahaan, perusahaan PT Gudang Garam Tbk ditandai oleh nilai disiplin, loyalitas, dan orientasi pada stabilitas, yang secara strategis mendukung konsistensi kualitas produk dan keberlangsungan operasional jangka panjang. Namun dalam perspektif manajemen strategi, budaya yang terlalu konservatif ini berpotensi membatasi kreativitas, pengambilan risiko, dan keberanian untuk melakukan inovasi strategi yang diperlukan dalam menghadapi perusahaan industri. Dengan demikian, budaya perusahaan saat ini lebih selaras dengan strategi bertahan daripada strategi inovasi dan adaptif. Adapun rencana pengendalian dan evaluasi, sistem pengendalian dan evaluasi strategi PT Gudang Garam Tbk masih didominasi oleh indikator kinerja keuangan seperti laba, volume penjualan, dan efisiensi biaya, yang dalam manajemen strategi berfungsi untuk memastikan stabilitas dan pengendalian operasional. Namun, pendekatan evaluasi ini relatif kurang komprehensif karena belum secara optimal memasuki indikator non-keuangan seperti inovasi, keberlanjutan, tata kelola lingkungan dan sosial, serta kesiapan menghadapi perubahan industri. Akibatnya, proses evaluasi strategi cenderung bersifat reaktif dan berfokus pada hasil jangka pendek, bukan pada penciptaan keunggulan kompetitif jangka panjang. Adapun kesimpulannya, di mana PT Gudang Garam Tbk memiliki keunggulan strategis yang kuat berupa merek ternama, loyalitas konsumen, dan jaringan distribusi luas menopang stabilitas perusahaan. Namun, ketergantungan pada rokok konvensional, strategi ini cenderung defensif, serta tekanan regulasi dan perubahan persepsi konsumen membuat posisi strategi perusahaan semakin tertekan. Strategi saat ini efektif untuk menjaga kinerja jangka pendek, tetapi belum cukup adaptif untuk menghadapi tantangan jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan penyesuaian strategi melalui inovasi, diversifikasi, dan penguatan orientasi berkelanjutan agar mampu mempertahankan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.